السلام ورحمة الله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad wa fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang saya hormati dan kita muliakan para sesepuh dan seluruh keluarga besar kerukunan keluarga Jawa yang alhamdulillah pada kesempatan ini pada hadir dalam acara kegiatan yang penuh berkah ini. Saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Al-Kiram, Ashabul Fadilah Ustaz Nasruri, wabil khusus alhamdulillah pada kesempatan siang yang berkah ini hadir Bapak Kepala Desa Ujung Baru mengantar anak keponakannya sebagai membuktikan bahwa Bapak Kepala Desa ini sungguh merasa luar biasa menjadi bagian keluarga besar, pertemuan keluarga besar orang Bugis dan orang Jawa. Alhamdulillah. Saya teringat ketika membaca pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah berhijrah menuju ke Madinah, kaum Muhajirin bertemu dengan kaum Ansar. Dan mereka di sana saling harga menghargai, bahkan mempersunting antara satu dan yang lain demi untuk membangun sebuah kehidupan keluarga besar. Inilah yang terjadi pada kesempatan yang penuh berkah dan bahagia ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu adalah merupakan bersyukur besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat kesehatan, kesempatan, termasuk Allah mengkaruniakan anak yang menjadi permata bagi kita, yang saat ini Ananda dari Asri Munandar SE mendapatkan dia Rizky Matitasari Eskep, yang tentunya kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai yang senantiasa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi Mas Dedi, bagusnya Mas Dedi yang pegang kipas ya. Cantik mendahnya ya, agak kencang sedikit lah ya. Karena laki-laki itu harus kuat dan maco ya. Terima kasih Mas Dedi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai kehidupan manusia, sebagaimana yang dibacakan tadi qari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika layatin liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat tersebut tentu banyak nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 3 inti nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sementara duduk di anjuran singgasana Paleminang Mbak Ratu sehari dan Raja sehari ya. Demikian pula yang sudah melaksanakan akad nikah. Semua nasihat ini butuh dalam kehidupan membangun mahligai rumah tangga, mendatangkan kebahagiaan hakiki di dunia wal akhirah. Hadirin majelis walimatul urs yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan pengantar nasihat pernikahan dalam 3 bahasa. Ya, cukup 3 bahasa aja. Bahasa Arab dalam bentuk bahasa Al-Quran dan hadis, bahasa
Indonesia dan bahasa Bugis. Karena saya nggak tahu juga bahasa itu. Oleh karena itu rasa bahagia ini tentunya ada di dalam hati kita semua, wajib khusus kepada sang pengantin. Biasa-biasa tersenyum dari kemarin. Ya. Walaupun memang saya sempat mencoba pernah membaca statusnya Mas Dedi, baik di Facebooknya maupun statusnya. Wah, luar biasa memang beliau ini, Mas Dedi. Beliau menulis dalam FB-nya itu, duhai yang kudambakan dalam hidupku, ketika aku duduk di teras rumah di malam purnama, kulihat langit yang membiru dengan gemerlapan beribu-ribu bintang yang kupandang. Ternyata di antara jutaan bintang yang kupandang, cuma namanya dia Risti Novitasari yang kudambakan, yang bercahaya di dalam hatinya. Mas jadi ya, ngapa aja lah. Ini pertanda bahwa satu kebahagiaan buat kita semua, dan memang ya, ayam pun berbahagia buat kita. Dan memang ini bagian daripada makna dan hakikat doa kedua orang tua kita. Jadi ini orang tua Mas Dedi ya. Ya. Ini orang tua Mas Dedi dan keluarga besar Dinda Diaristi yang hadir dalam kesempatan ini. Tentu kita selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang birrul walidain. Ya, sehingga ada doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ini Bapak Ibu harus mengamalkannya. Ini termasuk. Yang kedua adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya ke dalam kehidupan rumah tangga itu ada namanya mawaddah. Ya. Kita saling cinta mencintai. Jadi Mas Dedi, bagaimana supaya engkau mencintai istrimu lahir dan batin? Ya. Saya teringat ada sebuah lagu mengatakan, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Ayo sebentar musiknya, nanti lah. Ya. Siapa yang mencintai istrinya karena Allah dan mencintai suaminya karena Allah, pasti akan terjadi keharmonisan dan kesetiaan. Itulah yang namanya cinta sejati. Ya, Mas Dedi ya. Ya, tidak ada yang lain tau? Hanya istri tak yang dicinta tau? Oleh karena itu, maka di ogie tempat diki mampu dibaloni Pak Lori Beneta ya regeneri laketa. Sehingga untuk membangun kehidupan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ada resep. Ada resep yang ingin saya sampaikan kedua mempelai. Resep yang pertama adalah setialah terhadap suami maupun istrimu. Yang pertama. Yang kedua, saling percaya antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, saling menghormat dan menghormati dan menghargai. Yang keempat, saling mendoakan antara suami maupun istri. Jadi Nanda Diaristi, sekiranya suamimu Nanda ingin pergi kerja, ataukah misalnya mau pergi merantau ibaratnya untuk mencari nafkah yang halal dan thayyibah untuk keluarga, maka doa-doa yang paling bagus dibaca sang istri agar suami mencari tempat kerja nanti dapatkan rezeki yang luas dan banyak serta berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suamimu sudah melangkah ke keluar rumah, maka bacalah ini, pengerangi dia. Ini saya panggilan dia Risti. Bacalah kalimat ini, yaitu salamun qalam mir rabbir rahim. Salamun qalam mir rabbir rahim. Lihatlah di dalam hatimu, suami diberikan kesehatan umur yang panjang. Lihatlah di dalam hatimu, suami senantiasa diberikan kemudahan dalam mencari nafkah dan rezeki.
Dan lihatlah suamimu, tidak ada yang tercantik di pelupuk matanya kecuali di kau sendiri. Nah, ini nih kata orang Bugis, pakai apa dikantongi lakemu di hatimu. Dan ini sepakat apa ini? Ya. Jadi Bu, ya repangi basugie aja lah, tak biarkan ni masuk lagi dari kode itu baca-bacanya ni Pak Doangam. Jangan kita berperasaan keburuk. Baca-baca ya roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apatah lagi kalau kita yang buatkan teh, tidak apa-apa ditanya istri, ditanya suami tabu. Bapak, apalagi kalau pengantin baru, nanda ya, namanya pengantin, tidak apa-apa ditanya mas. Ya kita panggil apa nanti, mas kah, akang, ya, kalau bahasa Bugis, deng, papi je, maminya. Ini di bawah, terserah mau panggil abang kah, ya. Jadi untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga itu tidak apa-apa. Malah Rasulullah memanggil istrinya namanya Humairah. Itu ya. Buatkan makanan dan minuman yang memang menjadi sebuah harapan dan keinginan. Bu yang kata tu baca-baca. Nabi koye burangi hidana orang eta ajak teh bu bawangi. Sebab mako koe dia nak dikit masih sila lah bu. Mengalah bercocok untuk saya. Iya. Dari kote buri agak orang eta bacalah doa ini. Ya. Biarlah hari ini saya tumpahkan semua doa-doa untuk seorang istri, seorang ibu-ibu, ya, agar menjadi sebuah sumber kebahagiaan, supaya dia tidak merasa ragu-ragu di mana pun suaminya berada. Baca kalimat ini, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tambahkan satu kalimat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah tidak akan berlaku satu perbuatan di luar yang tidak baik dan akan memberikan keharmonisan kebahagiaan dalam rumah tanggamu, karena ada memang sekelompok malaikat tasbihnya itu tadi yang saya katakan, yang senantiasa mendoakan orang-orang yang senantiasa menjaga kehidupan rumah tangganya. Ya. Hadirin semuliakan, kemudian yang ketiga nasihat Allah Subhanahu wa taala adalah warahmah. Sangat penting dan sangat perlu kita saling punya kasih sayang antara suami dan istri. Supaya tercermin warahmah ini ketika kita sudah sholat, pertama kita jangan tinggalkan sholat masjidiyah bersama keluarga. Kalau kita sudah sholat, minimal 4 yang kita harus doakan. Minimal 4 yang harus kita doakan. Pertama, doa kepada orang tua termasuk mertua. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Karena siapa yang mendoakan kepada orang tuanya, siapa yang mendoakan mertuanya, maka doa itu akan jatuh sendiri kepadanya dengan keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, doa sebagai suami istri dan anak-anaknya nanti, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina yang saya bacakan tadi. Yang ketiga, doa kepada seluruh umat manusia, umat Islam, Allahumma muslimin wal muslimat wal mu'minat, agar pekerjaan kita, dagangan kita, usaha kita, banyak orang yang membantu kita disebabkan karena doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada sesama kita manusia. Hadirin wal hadirat saya muliakan, sebelum saya akhiri dengan doa, saya ingatkan kembali kepada Nanda Mas Dedi, karena tadi sudah malam pertama nih. Lewat Tom itu malam pertama ini, tapi tidak apa-apa. Ya, masih bisa malam apa sebentar kan? Malam apa sebentar itu? Malam Rabu nih. Bagus sekali sebentar malam. Malam Rabu. Malam yang bercahaya, walaupun hujan tetap bercahaya. Ya, ingat baca ini Mas Dedi. Karena paling bagus itu hidana, ada mintong milena, nggak pakai mandre. Ya, kasih. Hampir masuk ke kantong. Jadi mau tahu kantong. Kasih jalan dulu. Jadi
Sebelum saya akhiri dengan doa, saya ingatkan kembali kepada Mas Dedi dengan doa. Doa yang afdal dibaca ada beberapa. Kita pilih misalnya nanti yang mudah. Pertama, doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW adalah ada salamnya. Jadi asal ada salamnya ya, Mas Dedi. Ya kan dulu. Ada salamnya. Itu orangnya Pak. Angka tu beresalanan rekomelo itu mana? Angka beresalana. Rakangi ya, ingkaling ya. Ada beresalana. Assalamualaikum ya Badur Rahmah. Ingat? Lagi mantu di pamula mantu ko ni. Ya, tanong kapan dia salah. Tama-tama coba. Aja ni ulangi. Mape bali ni matu baineta. Dibalaslah istrinya. Waalaikumsalam ya sadiqul wa'dul amin. Pertanda Mas Dedi, gawang sudah siap. Madam sedih. Ya. Yang penting layar sudah berkembang dan berdiri tegak dan kokoh. Ya kode penataktong belum berdiri layar jangan itu dapat berakibat anak tidak bisa sehat. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau susah dihafal itu Mas Dedi, gampang. Suratul Fatihah saja, itu lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulangi sampai 7 kali. Tidak sanggup 7 kali, 3 kali. Tidak sanggup 3 kali, 1 kali. Tidak bisa 1 kali, jalani. Teruskan saja. Karena siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu dia merasakan kenikmatan, maka Allah akan menghadirkan kebahagiaan dan kemudahan dalam kehidupan kerjanya. Baik, karena semakin panjang semakin saya capek berdiri di sini, kita panas juga di belakang. Lebih baiknya mas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua mempelai dan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, insya Allah